Beliau tuh punya keistimewaan tidak mau makan kecuali sama tamu. Ketika Allah mensifatkan dalam Al-Quran, syakiran li an'umih, Nabi Ibrahim itu disifatkan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disifatkan Nabi Ibrahim itu tanda syukurnya dia kepada Allah, beliau itu enggak mau makan kecuali beliau itu ngajak tamu. Beliau itu ngajak tamu. Bahkan di tafsir Fakhrur Razi, pernah Nabi Ibrahim itu mau makan enggak nemu tamu, beliau sampai keluar. Beliau sampai keluar cari siapa yang mau bertamu. Enggak dapat tamu. Akhirnya Allah menyerupakan malaikat jadi manusia, suruh bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim biar bisa nemeni makan bareng. Sampai urusan sekecil itu aja Allah enggak mau mengecewakan kekasihnya. Kadang-kadang jalan 1 mil, 2 mil, perlunya hanya untuk cari tamu. Dan akhirnya itu beliau setiap malam itu, setiap saatnya ketika waktu makan, itu yang datang antara kadang 3 orang, 10 orang, bahkan kadang 100 orang. Dan rumah Nabi Ibrahim itu dibuat pintunya 4. Dibuat pintunya 4. Kalau Anda buat pintu 4 kan mikir, malingnya kan banyak punya celah masuk nanti akhirnya. Pintunya 4, kenapa? Jadi kalau tamunya banyak enggak sampai ngantri. Jadi hormatnya sama tamu itu zahir batin. Jadi kalau pintunya banyak, itu kan kalau tamunya banyak itu enggak sampai ngantri. Jadi hormatnya sama tamu itu zahir dan batin. Bahkan beliau itu kalau ada tamu itu kalau nyembelih kambing, dari hidangannya kambing. Jadi kambing itu makanannya para nabi. Lah ada jenengan misalkan cari nabi makan bekecot, itu enggak ada ceritanya. Nabi itu ya makan paling enggak makan kurma. Orang sekarang ini yang dimakan ya aneh-aneh kok. Sate ular, bekecot, keong ya. Yang lagi landa, macam-macam. Kayak di dunia ini kekurangan makanan. Udah setelah itu yang disembelih itu kambing itu yang paling gemuk. Itu yang paling gemuk. Yang paling gemuk. Tapi kalau buat keluarganya itu yang disembelih kambing yang kurus-kurus. Akhirnya setelah itu ditanya, loh kok buat kamu dan keluarga kambing yang kurus, kalau buat orang miskin kok malah kambing yang gemuk. Maka Nabi Ibrahim menjawab, bi'sa mali in altamisa khaira ma inda rabbi bisyarri mali. Betapa buruknya hartaku kalau aku mengharapkan kebaikan di sisi Allah, tapi yang aku keluarkan adalah hartaku yang terburuk. Makanya tradisinya orang-orang soleh itu kalau ngasih ke orang itu ngasih yang paling dicintai. Kalau kita kan ngasih yang sudah tidak dipakai ya. Ini ngasih yang paling dicintai. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tamu itu luar biasa pada tamu. Kemudian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam jadi bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala itu syukur nikmatnya itu dengan cara beliau itu menjamu para tamu. Lah, tentang syukur nikmat, mumpung teringat sebenarnya kita ini kalau mau menghitung nikmat Allah sama kita, bisa apa enggak? Enggak bisa kan? Jadi nikmat Allah kepada kita itu tidak terbatas. Benar ya? Waktu kita hidup di dunia ini terbatas apa enggak? Terbatas. Jadi artinya kalau kita seumur hidup, saya mau hidup pokoknya cuma mengenang nikmat dari Allah. Kira-kira sampai kita mati nikmat Allah semua sudah cukup terkenang atau belum? Belum kan? Belum cukup tercover kan? Berarti kalau gitu orang yang pintar harusnya
seumur hidupnya yang dia kenang tuh nikmatnya Allah. Gak usah ngenang yang tidak enak, yang dia kenang tuh semua kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak habis kalau dikenang. Nggak akan habis kalau dikenang, kalau dipikir itu nggak akan habis. Dan waktu kita hidup di dunia itu akan habis. Makanya waktu kita yang terbatas, marilah kita gunakan untuk mengenang nikmat Allah yang tidak terbatas. Hidup kita akan bahagia. Nah, kadang-kadang orang tuh dapat 99 nikmat satu kali ujian, fokus ingat ujian, lupa dengan segala macam kenikmatan. Kalau ada satu orang musuhin kita pasti akan ingat, ini orang itu manusiawi. Sangat manusiawi sekali kalau kita merasa sakit ketika disakiti. Namun ketika kita terus-menerus mikirin dan gak berusaha melupakan, ini yang salah. Bayangkan satu orang berbuat gak baik sama kita, lah sekian banyak orang berbuat baik kepada kita. Kenapa gak kita kenang kebaikan Allah yang menggerakkan orang baik kepada kita? Kenapa yang kita kenang ada ujian dari Allah, yang ketika itu Allah menggerakkan orang untuk berbuat gak baik kepada kita semuanya. Bayangkan kalau seandainya kita tuh mau bersyukur aja, seandainya Allah gak menjanjikan apapun untuk syukur, sudah cukup syukur itu sebagai layaknya kita seorang hamba, ya kita mensyukuri semua nikmat Allah. Kemudian kita kepengen bahagia, ya ingat yang enak-enak, yaitu kenikmatan dari Allah. Tapi ternyata gak cukup itu. Allah itu menjanjikan kalau kita itu bersyukur, maka nikmat dari Allah itu akan ditambah. Sayangnya Allah juga memberikan ayat keterangan tambahan, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Dan setan itu tugasnya menjadikan kita tuh tidak bersyukur. Maka setan itu diantaranya ketika iblis itu ketika mau menyesatkan manusia menyatakan apa? Wala tajidanna aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati sebagian besar di antara mereka itu bersyukur. Tugasnya setan begitu, memang dibuat kita tuh nggak bisa bersyukur. Makanya saat ini jangan ada waktu mili detik pun untuk kita ngeluh. Pokoknya kita hanya mensyukuri nikmat. Loh, nikmat Islam aja itu kalau kita syukuri tidak habis-habis loh. Nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak habis-habis kalau kita syukuri. Itulah sifatnya Nabi Ibrahim AS, syakiran li'an'umih. Beliau itu mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari sini syukur ya, syukur. Pokoknya apapun juga yang terjadi ucapkan alhamdulillah.